Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Ananda ini sudah mulai tercerahkan. Jadi tinggal bagaimana apa-apa yang sudah tercerah di hati Nanda itu bisa ditularkan kepada orang-orang yang pengetahuannya di bawah kita. Betul apa yang dikatakan bahwa Nabi tidak pernah mengatakan sholat itu Isra'il mu'minin, tapi mi'rajul mu'minin. Sebab kata mi'raj itu aroja, tinggi, di apa namanya, merubah kedudukan kita yang rendah ini menjadi berkedudukan yang lebih tinggi. Seperti apa yang dikatakan Pak Rauf tadi, bagi mereka yang tidak mengerti, perjalanan sholatnya hanya perjalanan dari masjid ke masjid. Dari masjid satu ke masjid yang lain, sebagaimana perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kan itu perjalanan tidak selesai. Sebab perjalanan yang selesai itu kan kembali lagi Nabi kepada di dunia ini. Setelah Mi'raj, yaitu mengadakan perjalanan kepada kesucian yang paling tinggi sifatnya. Jadi sudah mulai tercerah, jadi gampang sudah. Itulah yang memang saya harapkan. Karena apa? Menjaga kesuciannya baik Isra maupun Mi'raj ini harusnya setiap saat. Jadi Mi'rajul Mu'minin itu hanya dari Allah. Jadi minallah, dari Allah. Dari Allah itu ya dari peraturan-peraturan Allah. Kalau kita ingin naik derajat kita, sholat kita, amalan-amalan kita, ingin naik lebih ke jenjang lebih tinggi, harus melalui Mi'raj. Mi'raj itu adalah aturan-aturannya Allah. Aturan-aturannya Allah itu sudah semuanya dituangkan dalam Al-Quran. Bayangkan, kita membicarakan subhana saja, belum ayat itu kita lanjutkan berapa kata itu yang ada di situ, ada 15 kata barangkali ada di situ. Itu kalau kita kupas satu persatu yang seperti ini, insya Allah apa itu, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatin innahu huwas samiul basir. Itu ditutup dengan kata innahu samiul basir. Jadi diharapkan kita menggunakan sami, pendengaran yang cukup baik, basir, dengan pengetahuan yang cukup baik. Jadi kita dengarkan orang yang membawa ayat-ayat suci Al-Quran,
dengan memberikan pengetahuan yang jauh lebih baik. Kalau tidak salah begitu ya kira-kira bunyi ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada perkataan lagi linuriyahu min ayatina. Ada perkataan nur dan tanda-tanda atau ayat-ayatnya. Dan itu sifatnya barokah. Nur, cahaya. Cahaya ayat. Ayat itu ada cahayanya. Untuk diketahui. Supaya basyirah. Itu coba bayangkan. Saya kira Anda bisa kok. Jadi, adapun ada kekurangan-kekurangan dari saya itu. Yang pertama umur. Yang kedua tenaga. Dan banyak hal-hal yang lain lah yang memang sepatutnya harus dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi toh saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada nanda-nanda semua ini perihal yang pernah saya alami. Adapun apa yang pernah saya alami ini ada yang dibutuhkan oleh nanda-nanda ini semua. Persilakan apabila sulit atau tidak bisa atau tidak dibutuhkan, ya sudah tinggalkan saja. Semua kalian ini berhak untuk mencari jati dirinya. Cuman cara mencari jati diri itu harus ada standarisasinya. Standar itu kalau kita bicara standar itu misalnya sepeda ada standarnya. Berdirinya itu pas. Kalau tahu ada kemiringan tidak seberapa. Jadi tidak roboh. Itu tidak rusak jadi kalau tidak roboh. Nah, kira-kira yang bisa, dan setuju itu saya, memang iya itu memang. Kalau Nanda sudah tahu bahwa sholatnya orang tidak mengerti itu cuma berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tanpa ada tujuan makna apa-apa, mensucikan dirinya tidak, mensucikan perkataannya tidak, mensucikan pengamalannya tidak. Ya cuma berjalan saja seperti anak kecil lari-lari kemana-mana dengan tidak ada tujuan apa-apa. Seperti anak kecil ikut serta dalam perjalanan. Capek tidur. Perjalanan sholat ini cukup panjang. Dengan 15 ayat yang kalau kita kelupas tiap-tiap kata dari satu ayat itu, luar biasa. Itulah keunikan ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, siapapun di dunia ini harus mengakui bahasa Al-Quran ini adalah bahasa unik yang tidak bisa dilawan oleh bahasa-bahasa lain. Harus diakui itu. Dan saya mencoba mencari siapa yang berani. Karena saya akan melawannya. Modal Al-Quran ini buat saya modal paten. Bukan Al-Qurannya ya, bukan Al-Qurannya. Apa namanya? Al-Quran ini modal-modal teori dari beraneka ragam
pekerjaan. Dan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh individu manusianya, oleh keluarganya, oleh orang lain, dan bahkan oleh dunia seisinya ini. Dan bahkan beserta langitnya. Itulah Al-Quran. Jadi membahas ayat-ayat Al-Quran ini, Pak, luar biasa. Jadi saya mohon kepada Nanda Rauf, pelajarkan ya Al-Quran itu sesuai dengan ilmu yang Anda punyai, pesantren misalnya, kembali belajar apa ilmu-ilmu pesantren itu sendiri dengan Al-Quran. Jadi yang tidak bisa Anda berbicara Al-Quran dengan bermodalkan perdagangan misalnya. Bukan. Nah, kalau Pak Ahyar barangkali bisa menyampaikan Al-Quran sesuai dengan jabatannya sebagai seorang guru pendidik. Itu boleh. Dan diharapkan itu seharusnya begitu. Nah, Saudara Rauf ini keluaran dari pendidikan pesantren dan sekarang mengajarnya pun seperti pengajaran di pondok pesantren. Maka diperluas, dipertajam agar supaya setiap yang diajarkan itu bisa menghunjam di hati mereka. Itu harapan-harapan kita bersama. Ayo lanjut apa lagi?